Tapi ngomong-ngomong, ternyata hipnosis juga bermanfaat untuk, ya ini jadi favorit banyak orang nih, membantu menurunkan berat badan, Des. Wow, benar banget nih, di mana hipnosis ini digunakan untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan baru yang sehat untuk tubuh kita. Misalnya, jadi rajin minum air putih, terus kemudian jadi rajin juga makan sayur dan juga buah. Bahkan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk nih yang bisa meningkatkan berat badan kita ya. Ini ada yang sukses juga yang sudah menjalankannya, siapa lagi kalau bukan Dewi Hugas yang berhasil turun sampai dengan 80 kg. Kita akan simak kisah suksesnya ya. Inliners, hipnoterapi membuat kualitas hidup lebih baik. Percaya nggak? Tergantung sih, ada di tangan siapa ya Inliners? Nah, kalau di tangan presenter Dewi Hugas, hipnoterapi dimanfaatkan untuk diet nih Inliners. Dia berhasil memangkas bobot tubuhnya hingga 80 kg lewat diet dan hipnoterapi loh. Jenis terapi yang dilakukan Hugas adalah hipnosis inliner, yaitu mengubah kesadaran seseorang untuk fokus pada tujuan, misalnya untuk menurunkan berat badan. Karena mungkin ya banyak yang berpikir bahwa hipnoterapi itu menakutkan, memalukan, kita akan diumbar kejelekan kita gitu. Kita lupa diri, kita pingsan, kita tidak sadar gitu. Apakah hipnoterapi seperti itu gitu loh. Sebenarnya hipnoterapi itu hanya ya serangkaian susunan kalimat yang bersifat memberi sugesti gitu. Nah, tinggal sugestinya positif atau negatif kan gitu. Nah, cara kerja hipnoterapi dalam menurunkan berat badan nggak sulit kok Inliners. Pasien hanya diminta untuk duduk atau berbaring rileks. Selanjutnya, terapis akan memberikan sugesti tentang gambaran mengenai penurunan berat badan yang penting untuk dilakukan si pasien. Misalnya nih, kalau hobi makan saat hati sedang sedih atau gemar makan junk food, nah sugesti akan ditanamkan yang membuat kita menolak kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita jalankan dan menerima hal-hal baik yang bagus untuk tubuh kita. Tapi Inliners perlu diingat ya, hipnoterapi untuk diet ini tidak akan efektif tanpa adanya dukungan dari pola makan dan aktivitas fisik yang menjadi kunci paling penting penurunan berat badan. Pembuktian tentang efektivitas hipnoterapi telah dilakukan sejak lama loh Inliners. International Journal of Obesity tahun 1998 mengungkap penelitian selama 18 bulan terhadap 60 orang partisipan yang menjalani hipnoterapi. Terbukti mereka berhasil memangkas berat tubuhnya rata-rata 3,6 kg. Meskipun para peneliti menyimpulkan penurunan berat badan tidak signifikan, tetapi hipnoterapi layak untuk terus diteliti ya Inliners sebagai salah satu pengobatan penunjang untuk obesitas. Setidaknya sekarang hipnoterapi terbukti nih banyak digunakan sebagai kombinasi diet, olahraga, dan konseling seperti yang dijalankan Dewi Hugas Inliners. Pada prinsipnya hipnoterapinya itu lebih kepada membantu kita untuk tidak terjebak pada pikiran bawah sadar kita. Jadi selama ini bahkan dalam konteks makan sekalipun berhubungan dengan makanan itu seringkali kita ini masih mengikuti apa yang ada di bawah sadar kita. Jadi pertama terkait dengan cara kita makan, itu seringkali kita nggak benar-benar lapar secara fisik, tapi lebih ke emotional eating gitu. Oh iya, kenapa ya ada orang yang lebih responsif saat diberikan hipnosis, tapi ada juga yang tidak? Ternyata beberapa orang dengan kepribadian tidak mementingkan diri sendiri dan terbuka akan membuat mereka lebih mudah menerima hipnosis. American Journal of Clinical Hypnosis tahun 2007 juga mengungkap bahwa tingkat penerimaan hipnosis meningkat pada wanita terlebih di usia 40 tahun. Wah, salut banget untuk Mbak Dewi Hugas ya. Ini bisa turun sampai dengan 80 kg dengan metode hipnosis. Ini luar biasa banget. Pangling sekarang lihatnya. Iya ya, pasti dulu tuh, aduh mantan-mantannya pada nyesel banget. Tapi sebenarnya kalau kita bilang hipnoterapi, ini juga bisa dilakukan ya dalam proses melahirkan. Ada hypnobirth di situ, membantu ibu-ibu dalam proses persalinan. Biar nggak takut? Tidak terlalu merasakan sakit saat kontraksi. Ini juga sangat berguna sekali sih. Wow, ternyata manfaatnya banyak banget ya. Jadi jangan selalu berpikir bahwa hipnosis atau yang biasa kita kenal dengan hipnotis ini tujuannya adalah untuk gendam aja atau untuk show di televisi, untuk hal-hal negatif.
tapi ternyata banyak banget pengobatan yang menggunakan metode hipnosis. Iya. Nah, kita akan kembali setelah jeda inliners, tapi ini yang rame setelah kemarin rame di Tanah Abang, ya kan sekarang ada lagi nih ternyata pasar yang juga rame oleh pengunjung, yakni Pasar Bali Master di Jakarta Timur, di mana orang berbondong-bondong ke sana untuk beli kue-kue kering buat lebaran. Oke, saya nggak bisa komentar apa-apa. Pokoknya ekstra waspada dan hati-hati ya.